Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar bareng kitab Yohanes 3. Jadi kita akan membaca kitab Yohanes 3 dan kita akan sama-sama mempelajari apa yang Tuhan taruh rema di hati saya ketika kita membaca Yohanes 3 ini. Dan hari ini kita belajar dan kita mengharapkan kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan ketika kita belajar Yohanes pasal yang ketiga ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau belajar bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan di Yohanes 3. Sertai tuntun bimbing kami Roh Kudus Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Dan tolong kami melakukan in Jesus name. Amin. Kita akan baca Yohanes 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi Nikodemus ini adalah seorang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, jadi Nikodemus ini karena dia pemimpin Farisi, dia diam-diam datang kepada Tuhan Yesus dan dia pilih malam hari di mana tidak banyak orang yang tahu karena dia merancangkan untuk bisa bertemu secara diam-diam dengan Tuhan Yesus. Dia tidak ingin banyak orang tahu. Which is Nikodemus ini adalah seorang pemimpin dari golongan Farisi. Dia berkata, Rabi. Jadi perlu teman-teman tahu, Tuhan Yesus ini adalah Rabi yang legitimate ya, guru yang legitimate. Tuhan Yesus ini bukan sembarangan ya, bahkan para rabi Farisi pun memanggil Tuhan Yesus ini dengan sebutan rabi. Makanya karena Tuhan Yesus ini rabi, seorang guru, Tuhan Yesus bisa mengajar di sinagog, bahkan di bait Tuhan. Tuhan Yesus bisa mengajar karena Tuhan Yesus ini adalah rabi legitimate. Ya, dia jadi melewati sekolah gitu sehingga dia bisa menjadi seorang rabi. Jadi Tuhan Yesus ini rabi yang legitimate ya. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Tuhan tidak menyertainya. Jadi Nikodemus pun tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda, keajaiban, kuasa, mujizat itu dari Tuhan. Nikodemus tahu bahwa Tuhan itu menyertai murapi Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk ke kerajaan Tuhan, bahkan melihat pun tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Terus Nikodemus di sini dia menanggapi dengan pikiran, dengan logika manusia. Padahal Tuhan Yesus di sini berbicara tentang hal yang spiritual, bukan hal yang logika ya, lebih ke hal yang sifatnya roh. Ya. Tapi Nikodemus di sini dia malah berpikir secara manusia. Seringkali kita juga seperti itu kan. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kita berpikir, kita lihat keterangan dari dokter, oh ini kanker, ini nggak bisa sembuh, atau mungkin sakit ini nggak ada obatnya, oh kamu harus operasi. Itu ketika kita berpikir secara logika seperti Nikodemus. Tetapi Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan logika kita. Hal yang tidak masuk logika pun bisa. Lewat sepatah kata saja, kita bisa sembuh dari sakit penyakit kita. Karena apa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi dalam hidup ini kita jangan selalu bersandar kepada hal-hal yang logika, yang masuk akal. Karena ada hal-hal di dunia ini yang sifatnya spiritual. Amen. Nah, dan Tuhan itu tidak dibatasi dengan hal-hal logika atau yang masuk nalar kita. Coba kalian bayangkan bagaimana bisa berjalan di atas air. Secara logika, hukum gravitasi itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jangan batasi Tuhan dengan hal-hal yang sifatnya logika. Jangan berpikir
terlalu berpikir secara logika seperti Nikodemus. Jadi Nikodemus ini memang orang akademis. Jadi dia berpikir seperti itu. Banyak kita sekarang, karena kita dari sekolah diajarkan hukum fisika segala macam, which is itu nggak salah, tapi jangan mengabaikan hal-hal yang spiritual. Karena hal-hal yang spiritual itu benar-benar ada. Mujizat itu benar-benar ada. Dan Tuhan itu roh. Roh itu sampai sekarang belum bisa kita uji di laboratorium ya. Tapi itu ada. Mujizat itu ada dan Tuhan itu ada. Nah, lalu jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh." Nah, saya percaya yang dimaksud dengan dilahirkan dari air dan roh, dari air itu ketika kita lahir dari daging ya, pasti ada air ketuban kan, saya percaya itu yang dimaksud dengan air. Dan ada juga dengan roh, yaitu melalui Roh Kudus, karena roh di sini ditulis dengan huruf besar. Ya, saya percaya itu adalah Roh Kudus. "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nah, jadi kembali lagi Tuhan Yesus di sini bercerita, menyampaikan kepada Nikodemus, yaitu masalah hal-hal yang surgawi, heavenly, yang roh ya, spiritual realm, yang bersifat roh, alam roh, bukan alam fisik kita seperti ini. Kalau mata kita, indera kita ini ya, 5 indera kita, mata, penciuman, indera perasa kita, kulit kita, telinga kita, itu bisa merasakan hal-hal yang bersifat fisik. Tapi di dalam dunia ini ada hal-hal yang sifatnya roh ya, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tidak bisa kita pegang dengan tubuh fisik kita, karena dia sifatnya adalah roh. Dan di sini Tuhan Yesus berbicara tentang roh. Karena kerajaan sorga itu berbicara tentang roh, ya, bukan tentang fisik seperti kita yang ada di dunia ini. Nikodemus heran ya, Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Karena Nikodemus masih berpikir dari akademisnya, dari pemikirannya, dari logikanya. Sedangkan Tuhan Yesus berbicara tentang sesuatu yang spiritual. Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Jadi Tuhan Yesus ini berbicara tentang hal-hal surgawi ya, yang sifatnya roh. "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia." Ya. Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya sendiri, yaitu Anak Manusia. Tuhan Yesus tahu tentang hal-hal yang surgawi karena Tuhan Yesus sendiri turun dari sorga gitu ya. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus ngomong masalah hal-hal yang surgawi. Dia tahu karena dia memang Tuhan gitu ya. Nah, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk beroleh hidup yang kekal, cuma melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh iman. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang kita semua banyak tahu ya sebagai orang Kristen. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga dia mengaruniakan, memberikan, menganugerahkan anaknya yang satu-satunya, supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus, kita menerima hidup yang kekal.
Firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jika kamu percaya kepada Yesus, namanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan diselamatkan. Sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghukum dunia ini, menghakimi dunia ini, tapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Tuhan. Barang siapa percaya pada Yesus akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus, dia berada dalam hukuman. Jadi seorang ketika dia tidak percaya Yesus, dia berada di dalam hukuman. Tapi ketika kamu percaya Yesus, kamu akan diselamatkan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Terang itu, Tuhan Yesus itu sudah datang ke dalam dunia pada waktu itu, tapi orang malah lebih suka pada kegelapan, karena mereka suka dengan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Tuhan. Nah, orang yang jahat, dia tidak suka kepada terang. Karena kalau dia datang ke terang, perbuatan-perbuatan jahatnya itu jadi nampak. Dia lebih suka di kegelapan, di mana dia perbuatan jahatnya itu tidak kelihatan. Tapi orang yang benar ya, melakukan yang benar, ia akan datang kepada terang supaya dikatakan perbuatan-perbuatannya itu menjadi nyata, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis, ya. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata. Di sini Yohanes dengan jujur mengatakan, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi Yohanes di sini dia jujur tentang dirinya sendiri. Ini sebenarnya kesempatan yang baik ya untuk Yohanes supaya mencuri pamor ya. Bisa saja dia mengaku-ngaku sebagai Mesias dan dia mendapatkan keuntungan dari itu, tetapi Yohanes Pembaptis tidak melakukan itu. Dia jujur dan berkata, aku bukan Mesias. Bahkan dia berkata dalam perumpamaannya yang dia katakan tadi bahwa dia sahabat mempelai laki-laki itu, ya. Dan biarlah Tuhan Yesus itu semakin bertambah dan dia semakin berkurang. Jadi Yohanes ini orang yang rendah hati, orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dan kita perlu belajar dari Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis ini tidak memfokuskan pada dirinya sendiri supaya dia dipuji, dikagumi orang. Tetapi segala sesuatunya dia fokuskan kepada Tuhan Yesus. Segala kemuliaan dia berikan kepada Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis ini, dia ingin nama Tuhan Yesus saja ditinggikan, dan dia nggak masalah kalau dia semakin berkurang. Itu adalah kerendahan hati yang luar biasa, yang kita perlu pelajari dari
Yohanes Pembaptis. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya, yang di sini adalah Tuhan Yesus ya, huruf besar, dan yang didengarnya. Tetapi tidak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Tuhan adalah benar. Sebab siapa yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Tuhan tetap ada atasnya. Tadi di dalam pasal yang sama Tuhan Yesus bilang barang siapa percaya kepada dia, percaya kepada anak, dia akan menerima hidup yang kekal. Dan di sini Yohanes Pembaptis juga mengkonfirmasi itu. Yohanes Pembaptis bilang barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa keselamatan itu melalui anak ketika kamu percaya kepada anak, yaitu Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis juga bilang seperti itu. Nah, jalan satu-satunya ke sorga keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dia mengatakan bahwa melalui Tuhan Yesus, yaitu ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis juga mengatakan seperti itu. So, demikian firman Tuhan hari ini. Kesimpulannya adalah kita tidak bisa memahami Tuhan dengan logika kita yang terbatas. Karena Tuhan itu sifatnya roh, dia spiritual, dan dia itu kekal, dan dia melampaui pikiran kita, otak kita manusia yang terbatas. Mungkin otak kita cuma segede gini, sedangkan Tuhan itu begitu luas, begitu luar biasa. Bahkan umur kita di dunia ini mungkin 70, 80, itu bukan waktu yang cukup untuk kita bisa memahami Tuhan. Kita punya umur 1000 tahun, 20.000 tahun pun kita nggak akan bisa mengerti Tuhan dengan logika kita. Karena Tuhan itu beyond our understanding. Dia yang menciptakan kita. Kita nggak bisa memahami seutuhnya tentang Tuhan. Tetapi di Bible, di Alkitab, seenggaknya kita bisa belajar sedikit tentang Tuhan, mengerti sedikit tentang Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita percaya kepada Tuhan, percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan itu sudah cukup buat kita. Dan ketika kamu percaya kepada Yesus, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan diselamatkan.